dengan judul Teori Kepribadian dengan Karakteristik Sifat Pavlov. Apa yang biasanya terjadi ketika bel berbunyi? Mohon perhatian, bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Bapak Ibu guru akan segera masuk kelas. Selamat menyaksikan video pembelajaran teori kepribadian behavioristik Ivan Pavlov. Dalam video ini, kita mempelajari bagaimana teori ini menjelaskan perilaku melalui konsep pengkondisian klasik serta penerapan dalam pembelajaran. Nah, Ivan Pavlov lahir pada tahun 1849 di Riga ataupun di Rusia. Awalnya ia ingin menjadi pendeta, tetapi kemudian ia ingin mendalami fisiologi. Pavlov dikenal melalui penelitiannya tentang sistem pencernaan yang mengantarkannya pada konsep pengkondisian klasik. Eksperimen ini bahkan memberinya penghargaan Nobel ataupun Nobel pada tahun 1904. Pavlov menemukan bahwa perilaku dapat diubah melalui asosiasi stimulus. Temuannya ini dapat menjadi dasar teori behavioristik. Teori kepribadian Ivan Pavlov dikenal dengan pengkondisian klasik, yaitu proses pembelajaran yang terjadi ketika suatu stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang memunculkan respon alami, sehingga stimulus netral tersebut akhirnya mampu memicu respon yang sama secara terkondisi. Komponen yang pertama adalah unconditioning stimulus atau UCS, yaitu stimulus alami yang secara otomatis memicu respon tanpa adanya pelatihan. Contohnya, suara bel yang berbunyi, suara bel istirahat yang berbunyi memicu kesenangan pada siswa. Komponen yang kedua adalah conditioning stimulus, yaitu stimulus netral yang setelah sering diasosiasikan dengan UCS, maka dapat terjadi respon yang terkondisi. Contohnya itu, suara bel yang biasanya bagi siswa itu biasa saja, karena sering diasosiasikan dengan istirahat, maka siswa akan merasa senang ketika mendengar suara bel tersebut. Komponen yang ketiga yaitu unconditional response, yaitu respon alami yang terjadi sebagai reaksi dari UCS. Contohnya itu, siswa merasa senang ketika mendengar suara bel istirahat berbunyi. Yang keempat itu ada conditional response, yaitu respon terkondisi yang muncul setelah asosiasi stimulus. Contohnya itu, siswa merasa sangat senang ketika bel berbunyi, padahal itu bukan bel untuk istirahat. Anak-anak, ada yang tahu nggak siapa tokoh behavioristik? Najib, apa? Siapa yang masuk? Salah. Ya kan? Ivan Pavlov, Bu. Ya, betul. Tadi mana kamu belajar ya? Iya, Bu. Pintar. Makasih, Bu. Di dunia pendidikan, pengkondisian klasik digunakan untuk membentuk kebiasaan belajar yang positif. Kemudian hakikat manusia. Hakikat manusia, menurut Pavlov, manusia adalah makhluk netral yang perilakunya dibentuk oleh lingkungan. Proses pembelajaran melalui pengkondisian klasikal membentuk kebiasaan dan kepribadian. Dalam pendidikan, guru dapat menciptakan lingkungan yang kondisif
Siap, Bu. Izin Bu, lupa mengerjakannya Bu. Kami sudah siap, Bu. Saya kumpulkan sini. Gini dong, menentukan tugas. Sini saya ada hadiah. Ini untuk kamu. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Reward atau penghargaan dapat digunakan untuk memperkuat perilaku positif. Faktor penentu kepribadian dan dinamika kepribadian. Kepribadian manusia dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu ada kondisian klasik, yaitu respon emosional yang dipelajari dari pengalaman awal. Yang kedua ada lingkungan, yaitu interaksi dengan orang tua, guru, dan teman. Dan yang terakhir ada adaptasi, proses belajar ulang untuk menghadapi situasi lain. Tahap perkembangan kepribadian. Menurut Pavlov, perkembangan kepribadian terbagi menjadi dalam beberapa tahap. 1. 0 sampai 2 tahun, pembentukan refleks dasar, seperti bayi mengenali ibu sebagai sumber kenyamanan. 2 sampai 7 tahun, pembentukan pola emosi dan perilaku sosial. 7 sampai 8 tahun, penguatan kebiasaan melalui lingkungan sekolah dan keluarga. 18 tahun ke atas, stabilitas kepribadian, tetapi tetap dapat berubah melalui pengalaman baru. Konsep teori kepribadian Ivan Pavlov mengajarkan bahwa perilaku dapat dibentuk dan diubah melalui pengondisian. Konsep ini sangat relevan dalam dunia pendidikan, di mana guru memegang peran penting dalam membentuk perilaku siswa. Maka, setiap bunyi bel, setiap ujian, dan setiap penguatan di dalam proses belajar mengajar adalah bukti nyata bagaimana teori Ivan Pavlov masih diterapkan hingga kini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalam.